Selamat siang pemirsa, inilah info terkini secara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Manggarai kini bisa memanfaatkan layanan hukum dari Rumah Restoratif Justice untuk menangani permasalahan hukum khususnya tindak pidana umum tanpa harus melalui tahap persidangan. Diketahui Kejaksaan Negeri Manggarai meresmikan Baruhunut sebagai rumah keadilan restoratif yang berlangsung di halaman Baruhunut Kelurahan Bangkankah, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai, Rabu 20 Juli 2022. Launchingnya rumah RJ milik Kejaksaan Negeri Manggarai tersebut dibuka langsung oleh Bupati Manggarai Heribertus Nabit, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir, Kapolres Manggarai, AKBP Yoce Martin, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, Karniwati Ratumana, anggota Kodim 1612 Manggarai, Kepala Rutan Kelas 2B Manggarai, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Manggarai, serta staf Kejari Manggarai. Hadirnya rumah restoratif di Kejari Manggarai juga sesuai dengan semangat Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kejari Manggarai Bayu Sugiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa restoratif justice merupakan refleksi dari penegakan hukum di Indonesia yang selama ini selalu mengedepankan aspek legalitas formal pada kepastian hukum daripada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Sehingga lanjutnya terkesan penegakan hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rumah restoratif Justice lanjut Bayu Sugiri merupakan sebuah tempat atau wadah untuk dilakukannya pertemuan musyawarah atau mediasi para pihak yang terlibat dalam persoalan hukum pidana yang memiliki kehendak dengan penuh ketulusan dan kesadaran hati untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui proses penuntutan dan peradilan. Penghentian penuntutan dengan cara restoratif justice, kata Bayu Sugiri, tidak berlaku pada perkara persetubuhan pencabulan dan korupsi. Penyelesaian masalah tindak pidana metode ini, kata dia, tentu berlaku terhadap perkara yang memang sudah dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian, lalu muncul kehendak masyarakat, yaitu para pihak yakni tersangka dan korban, untuk tidak diproses lebih lanjut penuntutan dan peradilan di mana sudah dilakukan pemulihan kerugian korban dan telah dilakukan perdamaian. Sepanjang memenuhi syarat, kata dia, untuk dilakukan RJ di antara ancaman hukuman maksimal 5 tahun, kerugian tidak lebih dari 2,5 juta, dan jaksa menilai tingkat ketercelaannya rendah, motif tersangka melakukan kecenderungannya menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bahwa kemudian proses restoratif justice itu sebenarnya bukan menghilangkan proses hukumnya. Jadi backgroundnya adalah restoratif justice itu tidak identik dengan penghentian penuntutan, tapi justru karena kehendak dari para pihak. Jadi bukan inisiatornya dari jaksa untuk menghentikan, sama sekali tidak. Saya ingin menegaskan ini supaya tidak terjadi miss. Jadi inisiatornya itu justru adalah kehendak dari para pihak. Para pihak di sini adalah baik pihak tentu adalah pihak korban sebagai pihak yang dikorbankan dari perbuatan pidana. Lalu juga ada kehendak baik juga dari pihak tersangka. Syarat berikutnya adalah adanya pemulihan terhadap kerugian korban. Jadi itulah kemudian kita disebut dengan resto, pemulihan. Jadi beda dengan ajas maupun tadi yang saya sebutkan, ya, jaksa bisa menghentikan perkara tanpa pertimbangan dari pihak perdamaian korban. Tapi ini restoratif justice itu lebih kepada sebenarnya kejaksaan merespon, menjadi fasilitator atas kehendak dari para pihak yang berperkara, tentu dengan beberapa kategori persyaratan. Kecuali perkara korupsi tidak kita bisa restoratif justice. Ini masih menjadi perbincangan. Konteks ini adalah konteks tentang tindak pidana umum dengan kategori perkara yang diancam pidana tidak lebih dari 5 tahun. Kerugiannya pun di bawah 2,5 juta
Kemudian ada pertimbangan ketercelaannya. Lalu ada juga pertimbangan motif. Tersangka yang memiliki mens rea ini ternyata melakukannya bukan karena persoalan semata-mata dia punya mens rea untuk melakukan kejahatan. Tapi tidak ada ampun untuk kasus persetubuhan. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus Nabit dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice di Kabupaten Manggarai karena telah menghadirkan keadilan di tengah masyarakat dengan menyediakan sebuah ruangan atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum. Ia juga mengatakan pencanangan Rumah Restoratif Justice ini mampu membangkitkan nilai-nilai serta norma-norma positif yang sudah ada di lingkungan masyarakat sebagai upaya penyelesaian masalah sebelum akhirnya menuju upaya terakhir atau pengadilan. Alasan Bupati Heri memilih Baruwunut sebagai rumah RJ, di mana sejak tahun 1930 Baruwunut dijadikan istana Raja Alexander Baruk. Menurut dia, Baruwunut memiliki historis dan nilai-nilai hukum yaitu keadilan. Selain itu, di dalam istana tersebut memiliki nilai-nilai hak asasi manusia, kebersamaan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Dikatakan Bupati Heri dirinya sangat mendukung pilihan Baruwunut oleh Kepala Kejaksaan Manggarai untuk dijadikan rumah keadilan di mana Baruwunut pada masa lampau tempat bertemunya seluruh masyarakat Manggarai yang menginginkan keadilan. Penggunaan istana ini juga sebagai simbol dari kemauan pemerintah, dalam hal ini pihak kejaksaan, untuk mengayomi dan melayani untuk kepentingan rakyat. Kepada Kajari Manggarai, Bupati Heri meminta agar biarkan nama Baruwunut tetap digunakan dalam setiap laporannya. Tidak usah menerjemahkan Baruwunut ke dalam bahasa Indonesia, yaitu rumah ijuk. Ia pun berharap Baruwunut menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan mengedepankan keadilan serta menjalankan nilai-nilai warisan leluhur orang Manggarai. Selain itu, jelasnya menyelesaikan persoalan dalam satu forum kekeluargaan yang disebut sebagai lontoleok atau musyawarah dan mufakat. Rumah ini rumah yang kita gunakan sebagai rumah restoratif justice. Ini adalah istana. Saya tidak ingin menyebutnya bekas istana. Tidak, istana. Untuk mengatakan bahwa sebagai sebuah istana, di situ ada nilai-nilai hukum yang penting, yaitu keadilan. Tapi di situ, dalam istana ini, sebagaimana semangat restoratif justice yang disampaikan oleh Pak Kajari, di situ juga ada nilai-nilai hak asasi manusia. Di situ juga ada nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, kerendahan hati. Dan karena itu maka sebagai sebuah istana yang ditempati oleh Raja Alexander Baruk sejak tahun 1930, maka karena semangat yang sama pula kami menyetujui penggunaan istana ini sebagai rumah restoratif justice, sebagai tempat bertemunya seluruh masyarakat Manggarai yang menginginkan tidak hanya keadilan, tapi juga kebersamaan dan kekeluargaan, dan menginginkan berakhirnya konflik. Penggunaan istana ini juga sekaligus sebagai simbol dari kemauan pemerintah, dalam hal ini kejaksaan, dalam hal ini penegak hukum, untuk tetap mengayomi dan melayani kepentingan rakyatnya. Dan pada titik ini, kemauan para aparat penegak hukum bersinggungan dengan kepentingan pemerintah Kabupaten Manggarai
yang juga sama-sama menginginkan upaya melayani kepentingan rakyat, tapi juga sekaligus mengayomi semua kepentingan yang berbeda-beda. Sejalan dengan itu kiranya maksud dan tujuan kita menetapkan Baru Wunut. Mohon jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya rumah ijuk. Tapi kalau diterjemahkan, saya kira tidak akan terlalu bagus. Kita berharap bahwa inilah tempat kita menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan mengedepankan keadilan. Juga sekaligus mengadopsi dan menjalankan nilai-nilai warisan leluhur orang Manggarai. Sama Lewanger Beang, sama Bu Inggromi. Menyelesaikan semuanya dalam satu forum kekeluargaan yang disebut dengan Lontoleo. Dalam Lontoleo kita tahu di situ ada musyawarah untuk mufakat. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.